Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari percakapan kita kali ini kita buka dengan pembacaan doa Bu, biar barokah dunia dan akhirat. Eh, kita tundukkan kepala sejenak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar percakapan kita ini barokah dunia dan akhirat. Doa, mari kita mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya sekarang saya akan bertanya kepada Ibu, apa kabar Ibu Yunita hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah sehat. Oke Bu ya, kalau kabarnya sehat, eh, saya dengar-dengar Ibu itu mempunyai siswa yang hiperaktif di sekolahnya. Apakah itu benar, Ibu? Iya, iya Pak, itu benar. Saya mempunyai siswa yang hiperaktif. Satu atau sampai dua atau tiga gimana? Satu orang Satu saja. siswa namanya. Terus Mm. apakah sudah diatasi siswa yang seperti itu, yang hiperaktif itu? Sudah diatasi, cuman memang masih belum sempurna. Masih belum sempurna ya, tapi ada perubahan kan, Bu? Ada perubahan. Alhamdulillah. Sudah ada Kalau perubahan. sudah diatasi, berarti dengan cara bagaimana Ibu mengatasi siswa tersebut, begitu, Bu? Dengan cara bagaimana, Bu? Eh, Saya mengatasi siswa tersebut yang pertama yaitu eh, saya mencoba memanggil anak tersebut secara pribadi di sela-sela istirahat, jam istirahat. Kemudian saya memanggil, saya ngobrol dengan anak tersebut. Kemudian eh, saya tanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Kemudian eh, apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Dan alhamdulillah siswa tersebut mau bercerita kepada saya, Pak, gitu. Jadi Oh, kami santai di dalam hal itu, gitu. rileks-rileks seperti itu ya, Bu ya. Iya. Ya. Apakah ada perubahan Bu siswa? Apakah yang kalau sudah diberi arahan dan lain sebagainya sama Ibu itu ada perubahan di siswa tersebut Bu ya? Kalau perubahannya ada, Pak. Cuman mungkin tidak 100% sempurna. Jadi anak yang biasanya dia hiper dengan dirinya sendiri, kemudian tidak menghiraukan perkataan gurunya dan sibuk sendiri dengan tahap yang sudah saya lakukan, alhamdulillah anak tersebut sudah eh, 70% lah sudah bisa diatasi, sudah bisa agak tenang, sudah bisa mengerjakan tugasnya sekalipun belum sempurna dan sudah mulai mau untuk bekerja sama dengan teman-temannya tanpa harus mengganggu mereka gitu. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya lebih dari itu Bu ya, lebih dari itu dan siswanya Ibu yang super aktif itu makin banyak perubahan gitu Bu. Dan ini Bu ya, pertanyaan saya, apakah Ibu mengatasi masalah itu? Apakah melibatkan teman sejawat atau melibatkan kapsek, kepala sekolah atau penjaga dan lain sebagainya gitu Bu? Iya Pak, tentunya sebelum mengatasi anak tersebut, saya sebagai guru juga berkonsultasi kepada kepala sekolah eh, bagaimana sih langkah yang harus saya ambil, kemudian juga dengan rekan sejawat saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah anak yang hiperaktif ini. Jadi saya bertiga dengan kepala sekolah juga teman agar anak ini bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang terakhir Bu ya, pertanyaan yang terakhir, eh, apa yang sebenarnya kendalanya anak itu kok bisa jadi anak
seperti itu gitu Bu. Kendalanya setelah Ibu teliti, setelah Ibu tanya, itu Baik. kendalanya apa gitu Bu. Setelah saya telusuri dan berbincang-bincang dengan siswa tersebut, ternyata yang menyebabkan anak melakukan hal itu yang pertama kurangnya kasih sayang. Ternyata anak itu tidak punya ibu, Bapak. Jadi ibunya sudah meninggal. Itu Oh yang cuma pertama. cuma hanya Pak punya bapak gitu Bu ya. Iya, Oh, iya iya iya. beliau anak tersebut hanya punya bapak. Jadi kan namanya anak usia SD ya Pak, seperti kita tahu bahwa kalau anak usia SD itu masih membutuhkan sosok ibu. Jadi kalau kasih sayang seorang ayah tidak bisa anggap kurang lengkap Kurang tanpa lengkap ya. adanya sosok ibu. Itu ya, kalau menurut saya. Jadi hal pertama yang mungkin menyebabkan anak itu seperti itu karena kurangnya perhatian, karena tidak ada ibu. Dan kebetulan juga ayahnya atau bapaknya itu seorang supir yang notabene pulangnya itu tidak tiap hari. Kalau sudah tugas keluar kota, pulangnya itu bisa 2 hari sekali gitu. Jadi anak itu tinggal bersama neneknya. Jadi benar-benar kurang kasih sayang yang menyebabkan anak itu seperti itu. Oh iya Mungkin Bu. itu penyebabnya, Pak. Berarti kasih sayang itu kalau hanya cuma dari seorang ayah dan seorang nenek itu sebenarnya kurang ya bukan? Apalagi ayahnya Iya, itu jarang ada di rumah gitu ya Bu. Berarti iya Pak, alhamdulillah pastinya seperti itu. sebenarnya saya akan mencoba eh, praktek seperti yang Ibu praktekkan karena di sekolah saya juga ada siswa seperti itu. Terima kasih Bu ya. Semoga Sama-sama, siswanya Bapak. Ibu, siswa-siswanya Ibu yang super itu semoga menjadi siswa yang sangat-sangat berubah dan sukses gitu Bu. Terima Baik, kasih. terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bu. Ya. Tetap lah Bu. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Mendingan dari kemarin itu yang tidak baik. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Jadi kemarin lagi nggak sehat ya, Pak? Ya, nggak sehat. Tapi sekarang sudah membaik ya? Baik. Mungkin gara-gara perubahan cuaca iklim di sini Bu. Iya. Hmm. Kalau Ibu sendiri Ngomong, kabarnya baik juga kan? Alhamdulillah sehat-sehat. Soalnya saya dengar Baik kemarin Ibu juga. itu masuk rumah sakit katanya. Iya. Sempat, cuman Alhamdulillah hari ini sudah sehat. Eh, Alhamdulillah. Tadi saya dengar ada yang ingin Bapak bicarakan atau ada yang ingin obrolkan sama saya. Tentang apa, Pak ya? Tentang Kira-kira. terlibatnya orang tua Bu ya. Terlibatnya orang tua kepada anaknya di sekolah. Kurang Hmm. pasrahnya orang tua kepada gurunya, kepada pendidiknya. Itu selalu ikut campur gitu. Selalu ikut campur. Oh, berarti keikut campuran orang tua Ya benar. terhadap anggaplah kegiatan sekolah gitu ya. Ya, kalau Tuh, baik upacara yang ibunya itu menjaga terus dari luar. Kan tidak enak guru yang ada di sekolah itu, Bu. Itu. terlalu ikut campur gitu ya. Terlalu ikut campur. Orang Kurang tua yang pasrah. terlalu Kata ikut orang sini campur. itu kurang pasrah gitu, Bu. Mm-mm. Terus eh, dari kasus itu atau dari masalah tersebut, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini tentang itu gitu. Ya hanya satu, Bu. Mengatasi masalah bagaimana cara orang tua Hmm. tersebut tidak terlalu ikut campur ke sekolah gitu Bu.
Oh, Bagaimana seperti caranya? itu. Yuk kita Jadi, berbincang-bincang itu. gimana caranya agar orang tua tersebut tidak terlalu ikut campur Iya, dalam masalah sekolah gitu. Nah, sekarang gimana sih eh, Bapak atau perasaan Bapak gitu melihat kejadian itu gitu. ya. Sebenarnya saya tidak enak Bu melihat kejadian itu. Saya berpikir bagaimana ya caranya untuk mengatasi itu. Bagaimana ya caranya ada beberapa hari gitu Bu saya pikir setiap upacara itu ada, kegiatan pramuka itu ada. Orang tuanya itu selalu menjaga dan menjaga. Memang Bu, setelah saya pikir, setelah saya amati dan setelah saya teliti, memang harus orang tua itu ikut campur kepada anaknya yang ada di sekolah menjaga, tapi Hmm. menjaganya bukan hanya seperti itu, takut tidak mengerjakan PR, takut melanggar di sekolah, takut pulang Hmm. jam istirahat, itu yang harus dijaga sebenarnya, bukan kegiatan yang di sekolah yang dijaga. Ya itu sebaliknya Bu, saya membuat saya pusing dan teman-teman saya itu banyak yang kok gitu ya Pak itu menjadi perbicaraan di sekolah saya begitu. Iya, iya. Jadi orang tua itu sebenarnya ikut campur boleh, cuman tidak harus semuanya ikut campur Iya, gitu kan ya. Iya, iya, benar Bapak. Kemudian yang menyebabkan hal itu kejadian itu menyebabkan ibu itu seperti itu, menurut Bapak itu apa? ya setelah Sehingga saya teliti Bu, namun sebelumnya saya sebelum meneliti itu, mentelaah kejadian itu, saya itu berbincang-bincang pertama dengan kepala sekolah dan mengadakan rapat kecil-kecilan lah. Yang tidak ikut ya nggak apa-apa, yang mau ikut ya silahkan. Ada beberapa guru yang ikut di sana, kalau nggak salah 6 lah, 6 yang ibu-ibu ada 2, yang 4 itu kepala sekolah dan saya dan guru yang lain gitu Bu, ada guru olahraga gitu. Terus setelah bincang-bincang sama Bapak Kepala disuruh ke komite dulu Bu. Nah, tapi saya bilang gini, kalau mau ke komite kepala harus ikut. Nah, ya Pak kepalanya itu siap, siap, siap Pak, siap. Di waktu itu berangkat langsung ke komite. Alhamdulillahnya ketemu sama komite, tapi sama komite diberi arahan disuruh hadiri ke rumah orang tuanya. Ditanyakan kok seperti itu, bagaimana? Nah, setelah itu kebesokannya karena itu sudah jam 11 yang ke rumahnya komite, sudah jam istirahat besoknya saya ke rumahnya anak tersebut. Di waktu paginya ada orang tuanya itu ada, saya bilang nanti jam istirahat saya mau ke rumah sampean gitu Bu. Oh ya Pak silakan. Sampean pulang duluan nanti anaknya saya bawa gitu Bu. Nah, di jam pulang karena masih kelas 2, jam pulang itu jam 10 kalau di sekolah saya Bu, jam 10 sudah pulang kelas 2 itu Bu. Terus 10.30 saya bawa anaknya dan kepalanya ikut Bu. Jadi saya yang ke rumahnya orang tuanya anak yang seperti itu dengan kepala. Tapi sebenarnya anaknya itu nggak mau diikuti oleh orang tuanya seperti itu. Malu anaknya, Bu. Sudah tahu malu anaknya gitu. Iya. Ibu Hmm. pulang nggak apa-apa, ibu pulang. Tapi orang tuanya itu yang ngarak kata orang sini. Terus setelah saya sampai, saya dipanggil sama saya ibunya itu ke tempat tamu. Sesudah ngasih air, disiapkan air, kopi. Karena saya sudah bilang duluan kan, diberi camilan gitu. Bangga karena ada gurunya gitu Bu, bangga kan. Terus saya panggil, sini, sini, sini Bu. Nah, setelah saya tanyakan dengan cara halus, dan Bapak Kepala juga menanyakan dengan cara halus, maka orang tuanya bilang gini, takut tidak pintar karena terlalu sayang gitu Bu. Oh ini yang masalahnya kata saya. Siapa yang Iya. nggak sayang sama anaknya kan gitu Bu ya. Iya. Tapi itu terlalu. Iya. Nah, sama Iya. Bapak Kepala diberi arahan. Gini ya, kan itu anak pertama Bu, biasa masih muda, masih muda.
Diberi arahan sama orang tua, sama bapak kepala itu kepada ibunya, gini 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 gini, diberi arahan, terus anaknya itu dipanggil juga. Wuh, anaknya itu Bu bangga Bu, alhamdulillah alhamdulillah ibu tidak ke sekolah. Mau main sama teman-temannya itu nggak dibolehin Bu. Kurang main di sekolah Bu. Kan anak kalau kelas bawah itu kalau kurang main itu pusing bukan gitu Bu. Iya. Main. Terus saya ngobrol sudah berapa setengah jaman lah, ayahnya datang dari sawah. Ayahnya itu kan petani, terus datang dari sawah. Alhamdulillah ayahnya juga, ibunya masuk ke dapur. Kalau sudah ayahnya, saya sudah Pak kepala saya itu bilang ke ayahnya kalau keperluannya seperti ini. Ayahnya itu bilang, saya sudah bilang sama istri saya Pak, jangan ke sekolah setiap hari, 2 hari, 2 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, malu kepada bapak gurunya, berarti sampai istri saya itu tidak percaya kepada gurunya gitu. Saya sudah bilang karena saya takut bertengkar, takut gitu. Lah saya lepaskan saja. Kalau bapak ke sini sama sampean Pak, kalau Pak Kepala ke sini mungkin bisa sadar, bisa gitu, bisa gitu. Akhirnya besoknya nggak ada Bu gitu. Nah, Anaknya gembira Bu, anaknya Bu bermain sama teman-temannya. teman-temannya. Terus 1 minggu kemudian saya musyawarah lagi, terus bermain lagi ke rumahnya. Saya bilang nggak apa-apa ke sekolah, tapi jangan setiap hari. 1 minggu 2 kali, 1 kali, biar tidak putus hubungan dengan sekolah gitu kata saya. Tapi agak-agak malu Bu, gitu. Agak-agak malu gimana gitu. Karena saya minta nomor telepon ayahnya, terus sesudah 15 harian saya telepon kepada ayahnya. Ayahnya itu bilang, sebenarnya Pak, banyak perubahan di anak saya itu gara-gara tidak dijaga oleh orang tuanya. Berbicaranya tambah lancar, tidak gugup, dan lain sebagainya. Karena takut kepada orang tua dan takut kepada guru, itu lain Bu, seperti itu. Ya gitu Bu ceritanya Bu ya. Hmm. Jadi ternyata ketemu ya penyebabnya apa, kenapa ibu itu selalu menjaga anaknya. Tapi di situ karena terlalu sayangnya Terlalu anak sayang. pada anak gitu loh. Jadi menyebabkan anak tidak bebas. Intinya seperti itu. Nah, setelah Bapak sudah melakukan kunjungan ke rumah orang tua anak tersebut, itu adalah salah satu upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi anak tersebut gitu. Cuman apakah setelah Bapak itu melakukan hal tersebut, melakukan kunjungan dan berbincang-bincang dengan orang tua itu, apakah ada perubahan terhadap baik itu sikap anak dan juga sikap orang tuanya? Terima kasih Bu. Itu sangat banyak perubahannya Bu, sangat banyak. Terutama kepada anaknya. Itu sebenarnya tidak tertekan di sekolah. Kalau ada orang tuanya sebelum-sebelumnya itu merasa tertekan, anak tersebut merasa tertekan, takut melihat keluar terus, melihat ke pintu terus, takut ada orang tuanya yang mau gini, yang mau gitu, kurang bebas katanya. Setelah saya, karena sempat saya panggil juga Bu ya, nak, sini nak. Abdurrahman namanya Bu, Abdurrahman sini nak, sini nak. Kok sekarang kamu lebih gini? Iya Pak, karena nggak ada ibu di luar. Saya bebas mau gitu, saya bebas karena tidak ada ibu katanya. Oh iya, itu perubahan pertama. Terus perubahan kedua, perubahan dari orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya sesudah saya bilang ya nggak apa-apa main ke sekolah, main sekolah. Itu main juga Bu, tapi jarang Bu, 1 bulan 1 kali. Terus orang tuanya itu menyadari hasilnya itu, hasilnya itu jauh dari sebelumnya. Mungkin karena orang tuanya itu juga berpendidikan, punya ijazah SMA gitu Bu. Tapi tidak lanjut ke kuliah kalau di perkampungan seperti di
sekolah saya Bu, banyak yang tidak lanjut kuliah. Mungkin anaknya ingin pintar melebihi orang tuanya gitu Bu ya. Nah, terus orang tuanya itu mungkin melihat nilainya, melihat uh, tulisannya, melihat setiap pekerjaannya di sekolah setiap hari mungkin gitu Bu ya. Iya. Baik, ternyata banyak perubahan yang terjadi setelah Bapak melakukan kunjungan tersebut. Kemudian, apakah ada langkah lain yang menurut Bapak bisa lebih efektif agar orang tua itu bisa berubah? Kalau sementara karena itu menurut saya sudah berhasil ya, sudah berhasil. Saya tidak berpikir ke langkah lain. Namun saya sempat berpikir kalau saya tidak berhasil ini bagaimana ya gitu Bu. Iya. Pas Bapak Kepala itu bilang, ini Pak kalau tidak berhasil mungkin bisa melibatkan komite gitu Bu. Karena komitenya itu seorang kiai di sana Bu, seorang punya pesantren dan seorang punya Oh gitu. murid lah, berpengaruh lah gitu. Mungkin bisa kalau nggak job lah gitu, kalau nggak ikut sama Bapak Kepala dan saya mungkin bisa melibatkan komite tersebut. Maka alhamdulillah sudah berhasil gitu Bu. Namun itu juga menjadi sorotan atau menjadi pandangan kepada wali murid yang lain. Jadi sponsor Bu. Wali murid yang lain itu takut yang mau ke sana. Kalau tidak punya perlu lah. Kalau ingin Iya, cuma iya, ingin menjaga anaknya seperti itu. Jadi sponsor gitu Bu. iya, iya. Ya, eh, dari percakapan kita yang panjang lebar dari tadi ini, apa yang Bapak dapat dari kejadian ini? Alhamdulillah manfaatnya yang saya dapat itu diantaranya Bu ya. Yang saya dapatkan berubahan. Yaitu berubahan, cara berubahnya terutama dari percakapan ibu yang pertama itu saya yang punya siswa super aktif itu Bu. Hiperaktif? Iya, iya, sebenarnya saya juga punya siswa seperti itu Bu, di kelas 2, di kelas 3, di kelas 4. Mungkin insya Allah besok-besok saya akan mengikuti langkah ibu gitu Bu, apakah siswa Oke. itu bermasalahannya seperti apa gitu Bu. Cuma saya akan coba gitu Bu. Banyak yang super aktif di sekolah saya itu Bu. Pakai bangku Banyak itu ya. Bu. Iya. Belajaran Iya. aktif. Wah, juga aktif juga Bu. Mulutnya, suaranya, terus tangannya, kakinya gitu. Saya akan coba langkah-langkah Ibu. Iya. Baik. Untuk yang terakhir, Pak, kira-kira kapan Bapak akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Saya akan melakukan kalau saya kira itu 3 hari mulai dari Senin yang akan datang lah. Soalnya di minggu ini kan masih Masih sibuk ya? MPLS Bu, di sekolah lagi sibuk Masih MPLS sibuk. itu Bu. Dari kelas 1 sampai 6 itu banyak yang ikut MPLS karena kelasnya baru, gurunya baru, gininya Iya, baru, siswa lagi hura-hurahan sekarang, lagi bahagia iya, siswa itu. iya. Sibuk seperti Iya. itu. Nanti Baik. saya teliti dari semua kelas saya akan ikuti langkah-langkah yang Ibu lakukan itu Bu ya. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf karena telah menyita waktu Bapak. Perbincangan kita pada siang hari ini cukup eh, banyak mendapatkan hasil, baik itu pengalaman dari apa yang kita temukan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari percakapan sore hari ini kita tutup Bu dengan pembacaan doa biar apa yang kita dapatkan itu barokah ya Bu. Kita doa bersama-sama, doa mulai.
Alhamdulillah doa selesai.